Perkenalkan, nama saya Oktavia Rianti dengan NIM 190100045, kelas BKB 1 2019 non-reguler. Di sini saya akan memaparkan mengenai cara membuat PowerPoint menggunakan template yang sudah tersedia. Untuk pertama-tama, kita bisa membuka laman PowerPoint yang kita miliki di dalam laptop atau komputer kita. Nah, setelah mengklik 2 kali, kita akan masuk ke dalam PowerPoint tersebut. Nah, di sini tuh ada blank presentation, hide scroll presentation, dan yang lainnya. Kita bisa memilih template mana yang akan kita pakai. Nah, untuk membuat template pribadi atau sendiri, template buatan sendiri, kita bisa menggunakan blank presentation. Namun di sini saya akan membuat presentasi menggunakan template yang sudah tersedia. Nah, di sini ada high school presentation. Kita bisa klik 2 kali. Kita klik create di sini. Nah, kita akan masuk ke dalam halaman template presentation yang kita miliki. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengedit dengan memasukkan judul-judul untuk presentasi kita di sini. Nah, untuk tentunya kan seperti ini, kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Misalkan yang pertama dari judulnya dulu ya. Nah, misalkan kita akan membuat PPT yang berjudul mengenai materi pengertian unsur dan wujud kebudayaan. Nah, kita bisa copy paste di sini. Kita copy dulu, lalu kita pindahkan ke kita pindahkan ke PPT ini. Nah, untuk memperkecilnya, kita bisa menggunakan kita bisa edit di insert di home, untuk ukuran atau size hurufnya. Misalkan ini terlalu besar karena 66 ukurannya, kita bisa turunkan misalkan ke 44 ukurannya naik supaya lebih kecil. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke halaman kedua. Atau misalkan di halaman kedua ini terlalu sempit tempatnya. Nah, ini kita bisa pindahkan dulu ke halaman yang lain. Kita bisa pakai halaman ketiganya menjadi halaman kedua untuk memasukkan materi-materi yang akan dimasukkan ke dalam PPT. Nah, di sini misalkan kita ada untuk pembahasannya itu kan ada pengertian kebudayaan, unsur kebudayaan, wujud kebudayaan, dan transformasi kebudayaan. Kita bisa lihat di sini untuk misalkan pengertian kebudayaannya apakah ada poin-poin tertentu atau tidak. Ketika misalkan tidak ada poin-poin tertentu, kita bisa copy paste saja mengenai pengertian kebudayaan dan pengertian awal kebudayaan tersebut seperti ini. Oke. Kita bisa copy dan kita bisa salin ke sini. Misalkan kita salinnya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengertian kebudayaannya kita bisa cut atau kita potong dan kita pindahkan ke sini, ke judulnya. Seperti ini. Nah, untuk ini bisa kita hapus saja karena tidak dibutuhkan ya kalau untuk ininya, atau kita bisa hapus sampai dengan ini di cut. Nah, selesai. Nah, ini kan untuk pengertian budayanya, karena tidak ada poin-poinnya bisa kita hapus saja karena tidak dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita kan tadi melihat di pengertiannya itu ada menurut para ahli atau menurut Edward Barnett Taylor. Nah,
kita bisa copy paste juga yang seperti ini, misalkan kebudayaan menurut Edward Bena, terus ini ada menurut Shalom Sumarzan, itu bisa kita copy di sini di bawah, misalkan kita paste di sini. Nah, di sini kita bisa tulis menurut kebudayaan menurut para ahli. Oke, P-nya seperti ini. Kita bisa kasih titik 2. Nah, karena ini banyak atau ada lebih dari satu untuk ahli yang menyebutkannya, jadi kita bisa memberikan poin-poin seperti itu kan. Ini ada 2. Nah, kita langsung bisa buat poinnya. Oke, selesai. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam pembahasan kedua mengenai pengertian unsur-unsur kebudayaan ya. Bisa kita copy seperti tadi, sama seperti tadi, kita pindahkan lagi ya karena ini tidak nah, di sini kita bisa paste atau salin ya. Mengenai unsur-unsur kebudayaannya, ini bisa kita hapus saja karena tidak dibutuhkan. Kita bisa langsung cut aja. Nah, selanjutnya kita lihat lagi mengenai unsur-unsur kebudayaan. Ada berapa? Oh, ini ada sistem bahasa, pendidikan. Nah, kita sistem kekerabatan. Nah, kita bisa masukkan ini ke dalam ke dalam PPT. Kita coba dari sistem bahasa, sistem pendidikan ya. Kita coba ganti ininya, kita coba tulis. Misalkan yang pertama sistem bahasa, yang kedua sistem kebudayaan, yang ketiga sistem kekeluargaan. Misalkan yang keempat tadi, kita coba lihat lagi kalau misalkan lupa, bisa lihat di bawah. Sistem ekonomi ya, sistem religi. Yang keempat itu sistem peralatan hidup ya. Sistem peralatan hidup. Yang kelima sistem ekonomi. Yang keenam sistem religius. Sebenarnya memang lebih enak kalau misalkan memang sudah ada template sendiri dibanding dengan membuat sendiri, karena memang kan kalau untuk template kalau langsung bisa dipakai gitu, tidak harus membuat sendiri. Tapi memang kalau misalkan ada yang memang mau mencoba untuk membuat sendiri agar bisa dan ingin kreatifannya bisa diasah, itu bisa dengan membuatnya sendiri. Nah, selanjutnya ada kesenian. Yang terakhir kesenian. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan materi selanjutnya, yaitu wujud kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan. Kita bisa salin langsung, kita copy dan kita salin lagi seperti ini, seperti tadi yang sudah dilakukan. Kita bisa salin langsung sama seperti tadi, dan juga kita bisa hapus lagi. Nah, untuk ukuran dan warna dan jenis tulisan di judul ataupun di materi yang akan disampaikan itu bisa diganti untuk size, ukuran atau jenis tulisannya dengan
dengan ini, dengan di home ya. Ya, dengan mengklik home dan juga mengganti ukurannya gitu. Ya, seperti misalkan pengen modelnya diganti jadi misalkan air alba, gak mau Times New Roman terus, ini bisa banyak diganti gitu. Terus kalau untuk ukurannya juga dari yang paling terkecil sampai yang terbesar, atau misalkan hurufnya mau misalkan kapital semua, mau kecil atau mau kecil-kecil semua itu bisa, atau mau di compare dari huruf kecil huruf besar itu juga bisa. Kalau misalkan ini tuh digunakan untuk kata kiri kanan tengah dan kata kiri kanan. Nah, ini yang seperti tadi yang sudah disebutkan, kalau ini untuk memberikan simbol-simbol. Selanjutnya untuk wujud ya. Misalkan kita mau membawakan mengenai wujud menurut ahli bagus. Menurut Pujaraningrat. Nah, kita bisa langsung copy saja karena memang untuk PPT biasanya digunakan untuk penjelasan-penjelasan yang pendek gitu. Jadi untuk penjelasannya nanti dijelaskan oleh pemateri. Nah, kita kalau PPT itu hanya untuk poin-poin pentingnya saja. Nah, untuk poin-poin penting bisa dengan bisa dengan mengklik ini. Kita langsung aja bersalin materinya. Kita coba hapus dulu, terus kita salin. Coba sebentar, mungkin tidak tersalin untuk materinya. Oke, kita coba ulang. Untuk menyalin materi yang akan dimasukkan, oke, sudah. Nah, kalau untuk yang ini bisa langsung dihapus saja ya, atau di-cut karena tidak terpakai, supaya rapi. Nah, yang untuk yang tidak pentingnya bisa dihapus saja seperti ini. Oke, yang ini pun bisa langsung dihapus. Nah, yang ini bisa diperbesar, disesuaikan. Misalkan ini pengen digeserin nih, itu bisa ya. Nah, misalkan seperti ini, itu bisa ditarik ke atas juga, supaya lebih enak dilihatnya seperti itu. Nah, ini juga bisa karena ininya kan tidak termasuk ke dalam simbol, jadi bisa langsung dihapus simbolnya. Ini bisa dikasih spasi supaya terlihat agak luas tempatnya dan agak berjarak. Selanjutnya untuk yang keempat, kan tadi ada 4 poin pembahasan ya. Nah, selanjutnya ada transformasi budaya. Kita sama seperti tadi, kita copy paste aja, kita salin. Kita salin aja langsung ke sini. Sorry, bentar ya, ininya banyak, jadi kita coba hapus yang ini. Nah, kita bisa copy paste, misalkan yang lainnya tidak terlalu menarik nih halaman-halamannya. Nah, kita bisa copy paste ini aja, salin, copy, kita salin. Nah, kita bisa pindahkan ke sini, ke bawah.